Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan kepadamu hari ini tanggal 25 ya. 26 Juli 2023. Ya, dianya siapa? Boleh kalian pikirkan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan kepadamu hari ini, tanggal 26 Juli 2023. Wow, banyak sekali. Kayaknya banyak unek-unek dari dia ya. Oke. You don't know how hard it was to let you go. Jadi kamu tahu nggak sih ya, sebenarnya aku tuh berat banget ngelepas kamu gitu ya. Oh, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat nggak ikhlas, sangat-sangat, aduh berat banget deh untuk bisa ikhlas kamu pergi dari aku. I left you before you could leave me. Jadi sebenarnya Dias yang minta putus dari kamu, minta kalian bercerai, minta kalian berpisah di sini ya. Jadi sebelum kamu yang mutusin aku, udah aku aja deh yang mutusin kamu. Aku nggak mau di sini aku yang terlihat rendah oleh kamu kayak gitu ya. Jadi orang ini terlalu gengsian, orang ini terlalu ego banget. Jadi makanya di sini dia lebih baik. Yaudah nih, kayaknya kamu udah mulai apa ya? eh Suka marah-marah sama aku, kayak udah nunjukin kamu udah ilfeel sama aku. Sebelum kamu minta putus sama aku duluan yang akan minta putus sama kamu gitu ya. Biar dia nggak terlihat bahwa kalau kalau dia yang dibuang sama kamu kayak gitu. I wish thing could be different ya. Dia berharap ini akan berubah ya. eh Berubahnya itu menjadi lebih baik ya. Mungkin dia menyesal karena di sini dia yang membuang kamu. Dia yang meminta kalian untuk berakhir hubungan ini gitu ya. Jadi di sini dia mungkin dia ingin balikan lagi sama kamu, makanya dia berharap ini bisa berubah situasinya. I cannot stop thinking about you. Jadi selalu kepikiran terus kan. Ya, aku selalu mikirin kamu kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun aku selalu mikirin kamu. Kamu lagi ngapain? Apakah kamu masih mencintai aku? Apakah kamu juga sama kayak aku mikirin kamu juga? Apakah kamu udah ada yang lain? Ya, sebagai pengganti aku di hati kamu, ya, everything. Intinya dia di sini selalu mikirin kamu dalam situasi kondisi apapun dia selalu mikirin kamu. I don't like when people mention you. Jadi dia pura-pura cuek gitu ya ketika eh, orang-orang itu nanya tentang kamu, kayak nggak peduli lagi. Oh, aku nggak tahu ya. Kayak nggak tahu ya gitu loh ngomongnya ya. Jadi ya dia sok-sok cuek gitu ya. Padahal hatinya itu ya gue juga pengen tahu, aku juga sebenarnya nggak tahu kabar dia kayak mana. Sebenarnya aku juga pengen tahu, malah lu nanya ke gue gitu, gue juga pusing bingung harus jawabnya kayak apa. Sepertinya gitu isi hati dia ya. Lo jangan tanya gue juga aja hilang kontak dari dia gitu ya. Jadi ya mana gue tahu, gue juga pengen tahu tentang dia, keadaan dia, perasaan dia udah ada yang lain atau belum, seperti itu ya. I feel you leaving me behind tuh. Karena dia ngelihat di sini bahwa kayak kamu itu udah makin jauh, makin jauh, makin jauh dari dia. Bahkan kamu kayaknya udah nggak pernah stalking dia lagi. Kamu udah nggak mau tahu lagi kehidupan dia seperti apa dia. Kamu nggak mau tahu lagi rasa sakit yang dia alami sekarang. Kamu nggak mau tahu ya tentang kehidupan dia. Kamu udah nggak mau tahu. Pokoknya intinya kamu udah punya jarak yang cukup jauh ya eh, ke dia kayak gitu. Ya udah nggak kelihatan lah kamunya kayak gitu ya. Intinya ya kamu udah meninggalkan dia seperti itu. Finding out the truth crush me ya. Jadi
apa yang kebenaran yang telah terungkap ya, yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu kamu ternyata ungkap, ternyata kamu ketahui gitu ya, dan kamu minta konfirmasi sama dia, justru malah dia mungkin tidak mau menjawab atau mengkonfirmasi kayak gitu ya tentang apapun yang dia sembunyikan dari kamu itu, dia nggak mau cerita, dia kayak ya nggak peduliin soal itu, bahkan dia benar-benar menutup rapat apa namanya, apa yang telah dia tutup-tutup itu benar-benar dia kunci, dia tutup rapat banget, nggak mau satupun dia utarakan ke kamu. Dan ketika kamu tahu itu, ya itu ternyata menyakiti dia. Akhirnya kalian berpisah, justru malah itu merusak hubungan kan. Ya karena ini kesalahan dia sendiri, dia nggak mau jujur sama kamu kayak gitu kan. I look for you everywhere tuh kan. Udah I cannot stop thinking about you. I look for you everywhere. Ya udah, kamu itu kayak hantu, kamu itu kayak hantu yang selalu menghantui dia dimanapun. Ya, udah selalu mikirin kamu, kayak dia tuh selalu kebayang-bayang kamu, kayak jalan ke mall nih, kok ada yang parasnya itu mirip kamu, jangan-jangan itu kamu, kayak gitu. Jadi eh, jadi dia melihat kamu itu di mana-mana. Jadi ada bayang kamu di mana-mana kayak gitu ya. Ya gitu, kayak kayak orang mabuk cinta, ya kehilangan banget. Nah, seperti itu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Jadi di sini aku lihat dia kehilangan kamu banget ya, merasa kehilangan kamu banget. Tapi gimana ya, aku rasa kayak udah, ya ini kesalahan kamu sendiri gitu kan. Kamu loh yang minta pisah sama aku, masa aku yang harus ngemis-ngemis sama kamu. Nah, kamu juga berpikir kayak gitu kayaknya ya. Makanya di sini kamu kelihatan udah menjauh dari dia. Oke, Hangman, di Hangman ini reverse. Ada di Empress reverse, kemudian the World juga reverse. Oke, ada Knight of Swords reverse. Oke, I think itu aja. Oke, aku lihat di sini memang dia pernah secara terburu-buru untuk mencari penggantimu. Ya, dan nyatanya dia mengulang pola yang sama karena memang dia belum ada perubahan, tapi untuk menutupi agar dia tidak terlihat sendiri, ya, agar dia apa tuh namanya? Dia juga orangnya takut sendirian ya, takut kesepian. Jadi dia di sini secara terburu-buru mencari pasangan baru. Nah, dan karena tidak ada apa ya perubahan di dalam sifat kebiasaan dalam diri dialah intinya untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya ya udah hubungan dia juga tetap aja begono-begono juga gitu, hancur juga, adanya ketidakpercayaan di hubungan mereka, adanya ya kerenggangan, bahkan mungkin ya udah berakhir juga kayak gitu. Dan di sini dia memang udah berpikir, udah deh nggak usah berkorban atas nama cinta, nggak usah sok bucin kayak gitu ya. Tapi ya sebenarnya namanya mau punya suatu hubungan ataupun komitmen, ya memang harus berjuang demi cinta kan. Berjuang sama-sama gitu ya, bukan cuma seorang aja yang bucin, tapi memang harus adanya kerjasama di antara kedua belah pihak. Kalau misalkan dianya di sini orangnya egois, terus apa namanya gengsian, terus orangnya terlalu mendominasi, maunya soal diperhatiin, tapi nyatanya dia juga nggak ada perhatian, pengertiannya ke kamu, ya mau gimana ya gitu ya, pasti hubungan akan selalu merenggang kayak gitu. Jadi ya dia pernah
menghadirkan orang lain untuk menggantikan posisimu di hati dia, tapi nyatanya lost gitu ya. Benar-benar ya udah sama aja gitu. Kehilangan juga malah justru menambah apa ya, beban rasa sakit hati di hati dia, makin menambah musuh di kehidupan dia kayak gitu kan. Kalau misalkan dia di sini ternyata memang belum putus sama pasangannya, ya sebenarnya hubungan mereka tuh ya nggak baik-baik aja. Ya memang karena dingin-dinginan, cuek-cuekan, cuman dia belum bisa mengakhiri karena dia belum ada pengganti lainnya. Kayak gitu ya. Untuk menggantikan si pasangannya sekarang kayak gitu. Jadi orang ini ya banyak sekali opsi ternyata ya, dan uh, ya menghadirkan banyak opsi, ya mau gimana ya, suka bergonta-ganti pasangan. Karena di sini aku lihat the hangman reverse, berarti dia itu nggak mau merasa kesepian sendirian. Ya mungkin dia punya trauma di masa lalu tentang suatu hubungan sehingga dia merasa kayak kesepian di dunia ini dan dia nggak punya perhatian dari keluarga gitu. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home. I don't know. Ya, dan di sini dia sebenarnya sadar bahwa orang ini tuh terlalu mendominasi ya. Ya, dia sadarnya gini, gue pengen punya hubungan itu yang sesuai dengan keinginan gue, ya mendominasi itu tadi. Jadi seharusnya lo punya, seharusnya kamu itu ngikutin apa mau aku. Karena yang menurut aku benar dalam satu hubungan, itu yang benar loh dalam hubungan. Kenapa kamu itu nggak mau sih ngikutin kemauan aku kayak gitu loh. Jadi ini yang dia ingin ungkapkan ke kamu, ingin isi hati dia yang pengen dikasih tahu ke kamu itu. Sebenarnya kamu itu ngikutin aku loh. Kalau apalagi kalau misalkan dia di sini cowok ya, namanya cowok pasti kan dia adalah pemimpin gitu. Jadi dia merasa ya gue pemimpin, masa lo nggak mau sih ngikutin pemimpin kayak gitu. Jadi makin tinggi lagi ego dia, makin tinggi lagi gengsi dia. Ya, seperti itu deh. Ya, hubungan ini ya jadi kayak gua nih pemimpin. Jadi gue berhak atas ene ononya kamu kayak gitu. Jadi kamu harus ngikutin aku kayak gitu loh. Paham ya? Jadi egois banget deh. Pusing aku mau mengutarakannya kayak mana. Nah, saking gitu ya, kamu nggak mau ngikutin keinginan dia di sini. Jadi dia tuh sampai insecure. Apa aku ini nggak pantas menjadi pemimpin kamu kayak gitu ya? Apakah kamu ini eh apa ya? Memandang aku rendah kayak gitu ya. Jadi kamu di sini nggak menghargai aku, bla 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 bla. Seperti itu intinya ya. Jadi dia meragukan hubungan ini kayak gitu ya, meragukan hubungannya dengan kamu. Dan eh, aku lihat kan di sini dia masih kepikiran kamu ya. Dia masih melihat bayang-bayang kamu dimanapun ya. Dan sebenarnya ada keinginan dia untuk memperbaiki karena I wish things could be different ya. Jadi dia pengen ini ada suatu perubahan ya di dalam hubungan, ada yang beda gitu. Jadi aku rasa memang dia sebenarnya di sini ada niatan untuk memperbaiki hubungan ini sama kamu. Tapi gimana? Kamu udah aku lihat itu kamu tuh udah menjauh dari aku kayak gitu. Malang nia nasibmu. Ya, aku lihat di sini ada the world reverse. Jadi dia pengen balikan sama kamu, pengen merubah keadaan menjadi lebih baik. Dia pengen berubah kayak gitu ya, dan merubah situasinya juga. Tapi di sini dia menemukan jalan buntu ke kamu karena kamu di sini udah begitu jauh, udah kayaknya udah nggak peduli lagi sama dia, udah menutup pintu untuk dia. Jadi dia benar-benar buntu. Ya harus gimana gue? Tapi sebenarnya dia juga nggak punya effort ke kamu. Ya nggak ada apa ya, ya maksa kamu kayak apa, kayak ya ngedatengin kamu kayak apa gitu ya, karena di sini reverse ya the wordnya. Jadi dia merasa bahwa apakah hubungan ini masih bisa dipertahankan, apakah hubungan ini masih bisa kita lanjutin kayak gitu. Jadi dia merasa kayak gue udah berjuang tapi kok nggak ada nggak ada apa ya, suatu 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 perbaikan dalam hubungan. Ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia bukan melakukan suatu effort ya,
dia sebenarnya nggak ngelakuin effort, nggak ngelakuin suatu tindakan. Tindakan dia apa? Justru malah mengakhirinya dengan kamu, cuek sama kamu, dia berharap kamu yang ngejar dia di sini. Ya, makanya itulah yang menurut dia itu udah tindakan gue loh, gue effort loh udahan itu, gue udah sok cuek sama kamu ya biar kamu ngerti gitu. Kalau harusnya lo yang minta maaf sama gue, harusnya lo yang datengin gue, harusnya nah seperti itu. Jadi orang ini memang egois banget dan gengsian banget, makanya di sini keluarlah the word. Bahkan dia sampai, aduh, gue pengen banget gitu balikan sama lo, tapi ya gimana, nggak ada jalan, gue belum juga menemukan solusi yang tepat, bahkan eh, strategi apa lagi nih yang harus gue kasih ke lo biar lo bisa nerima gue lagi, tapi lo udah jauh dari gue, kok bingung gue jadinya. Ya jadi seperti itu ya. Dia merasa bahwa dia itu udah effort, tapi nyatanya itu apa effort dia? Ya itu tadi, dia sok cuek sama kamu, dia pengennya kamu yang ngejar dia, kayak gitu. Jadi, aduh, sulit ini sulit. Jadi, kalau aku lihat sebenarnya di sini dalam lubuk hatimu si mantan ya, mantan dia ini ya, atau kamu yang lagi stalking dia nih lewat tarot ini, di lubukmu paling dalam sebenarnya kamu masih punya harapan ya, masih pengen juga balikan sama dia. Tapi gimana ya, orang ini tuh gengsi banget, egois banget, kekanak-kanakan banget. Habis itu juga ya gak ada effort ya menurut kamu. Jadi apa perubahan ya kalau gua misalnya ngasih lo kesempatan lagi dan lo nya terus-terusan kayak gini, ya hubungan kita ya balik lagi kayak kemarin, saling menyakiti, saling tersakiti, marahan lagi, dendam lagi, akan seperti itu terus. Jadi makanya di sini kamu lebih memilih untuk ya udah deh, kita berjarak aja deh, kita udahan aja deh, kayak gitu kamu berpikirnya. Tapi sebenarnya di hatimu paling dalam kamu masih mengharapkan orang ini juga kok, kayak gitu kan. Tapi ya gimana, orang itu nggak ada perubahannya. Jadi sebenarnya masih ada secuil ya apa celah gitu ya, masih ada celah sebenarnya kamu memberikan dia ruang untuk dia datang lagi. Tapi ya itu, kamu berharap dia punya effort gitu dan dia memang udah berubah kayak gitu. Dia akan lebih perhatian lagi sama kamu, lebih memberikan komitmen yang serius, lebih mengharapkan cinta yang tulus dari dia kayak gitu ya. Kalau dia memang berubah, dia serius, dia bisa memegang apa komitmen dan janji ya, aku rasa di sini kamu juga akan luluh. Tapi kalau misalkan dia cuman pengen tapi nggak ada effort dan justru malah ego dia makin tinggi, malah pengennya kamu yang ngejar dia di sini, ya aku rasa nggak akan ketemu jalannya. Ya, apalagi di sini ada Knight of Sword ya. Jadi kalian itu berpisah dengan cara yang mungkin tidak baik-baik, penuh dengan keamarahan, penuh dengan dendam, eh kesalahpahaman, ya, saling caci maki kayak gitu. Intinya ya kalian berpisah itu dengan cara yang tidak baik-baik. Dan aku lihat di sini karena Knight of Sword ya, orangnya memang nggak jujur dia ini. Ya, orang ini memang nggak jujur, terus narsis banget ya, plain plan, childish, terus itu ya itu tadi mendominasi, suka apa ya, maunya maunya kalian itu yang ngikutin kemauan dia kayak gitu ya, dominasi. Terus bahkan dia ini orang yang kalau ngambil keputusan bisa ya, dia lagi emosi gitu langsung ngambil keputusan, akhirnya ya ini menyesal dia seperti ini kan. Terus dia tuh apa ya, pendendam, pendendam, pendendam banget. Aduh bingung deh kalau punya pasangan yang kayak gini ya. Oke, ini aku rasa ya pembacaan isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Keputusan ada di kamu, maunya kayak mana. Aku nggak memaksakan kamu harus gimana-gimana sama dia. Ya kalau kamu misalnya mau menunggu dia ya silahkan. Tapi kalau kamu ingin healing, melepaskan energi dia, ya silahkan juga. Itu justru malah lebih baik. Karena ya kalau misalnya kamu terus-terusan mengharapkan dia, menginginkan dia kembali lagi, tapi kalau dia nggak berubah ya gini-gini aja ya,
sama aja bohong gitu ya. Oke, untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini bisa ini kamu, zodiaknya ini bisa juga zodiak dia. Ada Leo, Aries, Leo, Aries dan Gemini. Leo, Aries, sorry, Leo, Aries. Sorry. Otak gue. Sorry, maksud aku Aquarius, Libra dan Gemini. Sorry ya, Aquarius, Libra dan Gemini karena di sini ada sword. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau misalkan ini ciri-cirinya orangnya ya sama dengan yang aku bacakan tadi ya, akan resonate dengan kedua belah zodiak. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.